Salam jumpa dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel, Purwokerto Banyumas, menjumpai Anda semua dimanapun Anda berada. Saudara-saudara, tanpa terasa, perjalanan ziarah menikmati pepatah petitih kata-kata bijak Amsal sudah sampai di ujung wisata. 90 episode lebih, yang berarti 3 bulan lebih kita lewati, kita jalani bersama. Luar biasa. Ini adalah anugerah Allah sendiri. Pada mulanya saya agak ragu, bisakah? Karena saya tidak bisa mengedit hasil kamera ini. Bersyukur Yosua, anak bungsu saya, dengan antusias menyediakan waktunya untuk men-shot, kemudian mengedit sehingga terasa lebih apik daripada kalau saya sendirian. Terima kasih untuk Yos, untuk pengorbanan waktumu. Dan tentu saja Marta, ibu dari kedua anak saya, yang selalu siap untuk mendukung, memberikan masukan, menjadi pendengar yang baik dan setia mengikuti ziarah ini. Dan di atas semua itu tentu adalah Tuhan, Sang Firman sejati, yang senantiasa memberikan antusias, memberikan pewahyuan dan kemampuan untuk membaca pesan-pesan yang relevan dan aktual bagi kita semua. Dan tentu saja segenap saudara yang berkehendak baik, yang mensubscribe, melike, dan mengkomen serta men-share channel ini, sehingga sangat menyenangkan dan membesarkan hati. Amat sangat berharga untuk pengembangan channel ini. Semoga Tuhan Allah saja yang dimuliakan. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa kami rasakan. Berangkat dari keraguan dan ketakutan, tetapi Tuhan sendiri yang menyediakan jawaban, sehingga kami dimampukan untuk melakukan perjalanan ziarah iman, menikmati kitab Amsal dari awal sampai kini di penghujung pasalnya. Ini semua kami imani dan amini sebagai rahmat Tuhan. Terima kasih untuk para sahabat, untuk semua yang mendukung, menopang, dan membesarkan hati sehingga memberikan semangat bagi kami semua untuk menjalani dan melewati semuanya. Terima kasih, kami serahkan semuanya di dalam tangan berkat dan kuasa Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sampailah kita di Amsal 39 sebagai puncak dan penutup dari kitab Amsal kita. Dan kita akan merenungkan ayat yang pertama sampai ke-9, tetapi tidak akan saya bacakan di awal. Kita akan merenungkan dari ayat per ayat, meskipun juga tidak semua ayat. Amsal 31 ini dibuka dengan inilah perkataan Lemuel, raja masa yang diajarkan ibunya kepadanya. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul pada Amsal ini, pada pasal ini, Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Jadi kita tahu bahwa kitab Amsal ini tidak seluruhnya ditulis oleh Salomo, pengamsal, tetapi para bijak lain yang semua kemudian dimasukkan dan digolongkan dalam satu kitab Amsal. Termasuk Amsal pasal 31 ini, yang merupakan pasal penutup dari kitab Amsal ini. Perhatikan
kandungan isi dan maknanya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Pernah saudara-saudara mendengar orang berkata bahwa di balik orang hebat terdapat ibu yang hebat. Di balik sukses seorang anak terdapat seorang ibu yang luar biasa. Pernah ya? Saya membaca hasil penelitian Kim Do-pung terhadap 25 orang yang hebat di dunia. Ternyata adalah hasil besutan seorang ibu yang menenun sang anak dari benang-benang yang ada menjadi kain tenun yang sangat indah dan mendunia. Yang indah adalah benang-benang itu malah diremehkan pada mulanya, dibuang, dianggap sebagai produk gagal. Tetapi dengan pengertian, dengan cinta, dengan ketekunan yang luar biasa, dirawat, dijaga, dipoles, dan akhirnya menjadi jenius tingkat dunia di berbagai bidang kehidupan, ilmuwan, kemanusiaan, dan agama. Seperti Nancy misalnya, Ibunda Thomas Alva Edison, penemu listrik. Kemudian Pauline, Ibunda Albert Einstein, Maria Picasso Lopez, ibunda dari Picasso, Monica, ibu dari Agustinus Santo, sang bapak gereja, Albert William, ibunda dari Martin Luther King, pejuang HAM Amerika, dan Mary Maxwell, ibunda dari Bill Gates. Put Lihai, ibunda dari Gandhi, pejuang ahimsa dari India, dan Drana Bojakshiu, ibu dari Bunda Teresa, dan lain-lain. Ternyata di balik kehebatan mereka itu terdapat peran-peran ibu-ibu yang sangat-sangat luar biasa. Mereka tidak hanya melahirkan, tetapi juga menguatkan saat lemah. Bahkan Thomas Edison ini karena dikeluarkan dari sekolah, dianggap mengganggu proses belajar mengajar, saking seringnya bertanya hal-hal yang melampaui usianya, oleh sekolah dia malah dikeluarkan. Dan kemudian dididik sendiri oleh ibunya. Jadi guru yang mengajar Edison ini memanggil Ibu Nancy dan kemudian berkata, sepertinya ada masalah di dalam kepala anak ibu. Dan kemudian dia dikeluarkan dari sekolah. Bocah cilik, saudara-saudara, dianggap aneh dan dianggap bisa merusak suasana pembelajaran, bukannya didekatin secara didaktik, malah dikeluarkan dari lingkungan pendidikan. Bayangkan apa respons ibunya. Edison katanya tidak punya masalah apapun. Ia juga tidak bodoh. Hanya saja dia memiliki cara berpikir yang berbeda dari anak-anak lain. Dan ibunya marah dan mengatakan itu kepada sang gurunya. Lalu dia membawa anaknya pulang. Bagaimana tidak marah? Anaknya hanya karena beda cara berpikirnya dianggap biang kerok di sekolah dan dikeluarkan. Ini menyedihkan, ini memalukan, melemahkan semangat sang ibu. Tetapi Nancy justru mendidik dia, menyediakan ruang laboratorium bagi penelitiannya sampai mewujudkan hasil penelitiannya yang bisa menerangi dunia. Saudara-saudara, ibunya melihat sosok yang berbeda dari anaknya.
Dia melihat ini mutiara yang bila digosok akan melahirkan anak yang hebat. Ia didik sendiri di rumahnya. Ia banyak membacakan buku kepada anaknya. Buku-buku sejarah seperti jatuh bangunnya kerajaan Romawi. Juga buku sastra, buku filsafat, dan secara bertahap. Buku yang levelnya semakin tinggi dan rumit. Dan apa komentar Edison kepada ibunya? Ibu, katanya, merupakan pejuang yang paling menyemangatiku. Aku bisa menjadi orang hebat seperti ini berkat ibu yang demikian gigih dan menunjukkan rasa percayanya kepadaku. Itu kenangnya ketika dia mengingat masa kecilnya. Agustinus, saudara-saudara, ini orangnya ndablek pol. Nah, kali nggak kira-kira. Tetapi dia punya ibu Monica yang sangat saleh. Pendoa ulung yang terus-menerus berdoa bagi masa depan anaknya. Sampai di dalam doanya dia sering menangis. Dia bawa masalahnya itu ke uskupnya. Dan dengan linangan air mata dia ceritakan dengan penuh air mata. Sampai sang uskup mengatakan mustahil Tuhan membiarkan air matamu. Dan doa-doanya tidak sia-sia. Agustinus yang double kepol, nakal tidak kira-kira, akhirnya bertobat dan menjadi teolog yang luar biasa. Yang pengaruhnya sampai sekarang masih terasa. Dan masih banyak lagi ibu-ibu hebat. Waktu kita tidak akan pernah cukup untuk berbagi cerita tentang kehebatan para ibu-ibu dari orang-orang hebat dunia ini. Orang tua-tua terberkati yang menjadi berkat bukan hanya bagi generasi pada waktu itu, tetapi juga generasi untuk masa sekarang. Nah, kepada Lemuel, sang raja di masa, ibunya mengajarkan hal-hal penting. Bagaimana ia menjalankan pemerintahannya. Nasihatnya sangat praktis. Pertama pada ayat 3 dan 4. Soal pemilihan pejabat serta pendelegasian dan distribusi kekuasaan. Yaitu agar supaya kekuasaan dipercayakan pada orang yang tepat. Jangan berbasis identitas atau sekedar popularitas belaka. Jangan hanya karena agamanya apa, atau dia itu artis, selebriti. Bukan itu. Pemilihan pejabat ini bukan berbasis identitas atau sekedar populer karena dia perempuan. Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan. Maksudnya tentu bukan oleh karena keperempuanan, tetapi soal mampu atau tidak mampu. Soal kapabilitas mengelola kekuasaan. Atau apalagi kalau hanya karena cantik, artis, banyak followernya, tetapi buta terhadap manajerial kepemimpinan dan tidak paham pengelolaan potensi. Tetapi kalau tetap dianggap menjadi raja, apalagi hanya sekedar populer, ya ambiarlah negara yang dipimpin. Bubar negara itu. Jadi jangan juga karena dia pintar berbahasa, ya, lalu wah pasti tidak malu-maluin nih orang. Kan persoalannya bukan itu. Persoalannya bisa kerja enggak itu. Gaya hidup dikatakan tidak pantas bagi Raja Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja meminum anggur atau para pembesar mengingini minuman keras. Jadi sang ibu mengingatkan bagaimana mengelola kekuasaan pemenang itu. Nasihat ini tidak mungkin nasihat yang muncul di ruang kosong, tetapi muncul dalam suatu konteks
kebiasaan yang ngoyot, yang telanjang, yang menjadi pengetahuan umum banyak pejabat waktu itu. Yang passionnya bukan pada tugas dan tanggung jawab, tetapi lebih pada gaya hidup. Maka mau jabatannya, ogah kerjanya, kerja pun sekarpe dewe. Wujudnya ngombe, minum-minum sampai mabok. Nah ini konteksnya. Maka tidak heran sang Bunda Lemuel itu mengingatkan sang putra bahwa itu gaya hidup yang tidak perlu untuk dipertontonkan, apalagi kemudian menjadi gaya hidup kaum elit di kerajaan. Tidak pantas, kata Bunda, baik raja atau pejabat negara, kalau suka minum-minum atau malah terlibat dalam peredaran miras dan narkoba serta sejenisnya, karena sangat berbahaya. Kalau pesawat terbang dipiloti oleh seorang mabuk, negara dikelola oleh pemabuk, apakah mabuk anggur atau mabuk kekuasaan atau mabuk agama, ini sama bahayanya. Negara tidak akan maju. Yang ada malah kemunduran, bahkan bisa menjadi negara gagal. Jadi yang pertama-tama carilah orang yang tepat, yang berbasis kinerja. Bisa kerja enggak? Bukan identitas, apa agamanya, atau popularitas, dia artis atau bukan. Bukan oleh karena dia cantik atau populer, apalagi dia memiliki masalah sosial, tukang mabok, mabuk anggur, narkoba, atau mabuk agama. Itu lalu soal cara mengelola kekuasaan serta program. Prioritas apa yang didahulukan? Maka caranya berpihaklah pada kepentingan orang banyak atau masyarakat. Lebih-lebih pada masyarakat yang berkebutuhan khusus. Katanya, di dalam ayat 8 dan 9 dikatakan, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hal mereka. Jadi yang diajarkan adalah perjuangkanlah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Prioritaskan pada mereka, terlebih pada mereka yang tidak memiliki akses informasi, akses kekuasaan, yang terpinggirkan karena identitas kelompok sebagai minoritas di tengah superioritas mayoritas yang secara serakah dengan tuntutan prioritasnya. Disitulah kekuasaan digunakan. Katanya, bukalah mulutmu untuk orang bisu. Jadilah saluran berkatnya. Bicaralah, perjuangkanlah untuk mereka yang berkebutuhan khusus. Bukalah mulutmu, ambil keputusan secara adil pada mereka yang tertindas, yang termarginal, dan dibuat miskin oleh sistem yang tidak berpihak pada kaum kecil dan pinggiran. Jadi intinya pemimpin itu bukan menjadi bagian dari persoalan, tetapi bagian dari solusi. Ia memiliki panggilan menolong, bukan merongrong. Dia mensejahterakan, bukan membawa kecelakaan yang dipimpinnya. Jadi nasihat yang sangat praktis dari seorang ibu kepada putranya yang jadi raja, yang punya kuasa, yang punya jabatan dan harta benda, supaya semua yang dimiliki itu dikelola dengan baik, digunakan dengan bijak, bukan disalahgunakan kesempatan itu demi kebaikan para pihak. Sampai di sini perjumpaan kita mengikuti ziarah kali ini. Kita ketemu lagi dalam perjalanan ziarah berikutnya.
Tuhan memberkati kita. Amin.